Baik, sekarang diskusi. Ono dalile Ustaz. Kalau makmum imame moco, itu makmum nggak perlu moco. Itu ono dalile. Siji. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu." Apabila dibacakan Al-Qur'an, makmum harus diam. Dibacakan Al-Qur'an, makmum harus diam. Sekarang kita jawab. Makmum dibacakan, perintai harus diam. Saya nanya antum, apakah dalam ayat itu ada kata-kata menggugurkan bacaan Fatihah? Ada nggak? Ayo, ajib. Ada nggak? Nggak ada. Yang ada perintah diam. Wes, kapan perintah diam itu kapan? Ketika dibacakan. Logikanya sekarang, kalau imamnya diem, ada nggak kewajiban kita untuk membaca? Ada nggak kewajiban kita untuk membaca? Ada. Mana ada? Rasulullah tadi. Kita masih punya beban kewajiban maca Fatihah. Saya ulang, Pak. Gak boleh ngantuk loh ya. Harus otaknya dipakai. Perintahnya Allah, lihat ini. Apabila dibacakan Al-Quran, maka diamlah. Perintah diam. Apabila dibacakan Al-Quran, maka diamlah. Apakah pada lafaz itu ada kata pengguguran bacaan Fatihah ketika dibacakan? Tidak ada. Yang ada hanya perintah apa? Diam. Mafhum? Tidak ada kata pengguguran loh. Ingat-ingat ini. Kalau nggak ada kata pengguguran, berarti kita masih punya beban membaca Fatihah. Deal? Kedua, ketika dibacakan kita disuruh diam. Berarti kalau imam nggak moco, berarti ada kewajiban lagi kan? Muncul kan? Ya nggak? Ada kewajiban muncul. Beban awal muncul di situ. Iya ya, karena aku udah moco Fatihah. Jawaban pertama. Pada nih, paham? Kedua. Oke, sekarang saya jawab. Oke, kita terima pendapat ente. Tapi saya katakan, faida quri'al Qur'anu, apabila Quran itu dibacakan, kata Quran ini umum. Quran opo wae. Kita punya taksis yang mengkhususkan kecuali Fatihah. Yo, selain Fatihah, antum harus dengerin. Tapi kalau Fatihah, tidak. Saya harus maca Fatihah. Kenapa kok begitu? Karena hadis la sholata. Tidak sah sholatnya. Ini berarti dalil taksis. Mentaksis dalil umum. Jadi apabila dibacakan Al-Quran, maka diamlah. Ini perintah yang bersifat umum. Kalau dibacakan Al-Quran. Kita punya dalil khusus. Apa khusus? Bacaan Fatihah. Karena Fatihah ini adalah dalil khusus, maka berarti dikecualikan Al-Fatihah. Imame moco, kita ikut moco, gak apa-apa. Yang penting moco Fatihah. Paham gak ini? Pemahaman ini saya punya alasan. Di hadis yang lain dari riwayatnya Abu Hurairah, pernah Nabi Yuna alaihi salatu wassalam itu moco Al-Quran, sahabate moco Al-Quran. Kenceng bisa. Kata Nabi, selesai sholat, mala unaza'u. Kenapa aku diganggu? Maksud diganggu aku ikut sholatku itu. Dia moco, Nabi moco, terganggu kan? Apa kata Nabi?
La taqra'u al-Qur'ana illa bi Fatihatil kitab. Kamu jangan moco kecuali, nah, coba lihat. Nabi moco, sahabat moco. Terganggu kan Nabi? Terganggu. Lalu Nabi bilang apa? Kamu jangan baca kecuali, nah, ini termasuk dalil yang mentaksis, yang mengkhususkan kalau dibacakan Al-Quran kita harus dengarkan kecuali apa? Fatihah. Dijawabkan dalilnya Al-Quran. Dalil yang kedua. Ada lagi Ustadz dalilnya. Kalau imamnya kenceng, makmum gak usah moco. Ono dalil mana Ustadz? Apa itu? Hadis man kana lahu imamun fa qiraatul imami qiraatun lahu. Utawi sopone wong kan? Utawi sopone wong. Man kana man barang siapa karena ada sopoman lahu imamun yang dia punya imam, maka bacaan imam itu adalah bacaan makmum. Berarti kalau imamnya maca Al-Fatihah kenceng berarti apa? Iku bacaane makmum iku berarti makmum rasake maca. Soale apa? Imam wis maca. Wis. Paham ini? Baik. Dijawab dengan dua jawaban. Jawaban pertama terkait dengan hadisnya. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini sahih, hasan li ghairi. Syekh Muqbil, guru saya, mengatakan hadis ini lemah. Ibnu Katsir dalam beliau Syekh Mubil mengatakan itu di dalam kitab Tahqiq Ibnu Katsir. Syekh Mubil punya kitab Tahqiq Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir, di bab masalah Al-Fatihah, surat Al-Fatihah, beliau mengatakan wahadi turuk, semua jalan-jalan ini kulluha dhi'af, semuanya lemah. Berarti mangkana lahu imamun, siapa yang punya imam, bacaan imam adalah bacaan makmum, hadisnya lemah. Baik. Itu pertama. Jawaban yang kedua. Yang kedua, lihat konteksnya hadis, Pak. Bacaan imam adalah bacaan makmum. Pertanyaan saya adalah, pada sholat sirriyah, imam mau coba. Kenapa bacaan dia nggak untuk makmum? Beda Ustadz. Ini lirih, ini keras. Mana di lafaz itu ada kata-kata keras? Karena bacaan, yang namanya bacaan adalah yang penting moco. Kenapa ini nggak diletakkan di situ juga pada sholat sirriyah? Podo moco nih. Kecuali kalau imam meneng wae, orang moco Fatihah sampai meneng tok wae. Ya wis. Loh imamnya kan moco, walaupun moco'i sirri atau moco'i kenceng, kan moco lafaz hadis. Faqiraatul imami, maka bacaan imam. Orang moco liri iku jenenge moco. Kecuali moco nang ati. Kalau moco nang ati ora moco jenenge. Ini moco. Faqiraatul imami, maka bacaannya imam adalah bacaan untuk makmum. Ini moco. Nah, tapi paham insyaallah ini? Nah, ini harus menjurus lagi. Ini kaidah usul fikih jawabannya, kawan. Terus gimana Ustaz? Kita jawab, orang di sholat sirriyah nggak jar, ikut ulama sepakat makmum moco. Padahal imamnya sudah moco. Saya ambil kesepakatan ini sebagai landasan saya juga. Yowes, kesepakatan pada sholat sirriyah tak ambil, tak letakkan kepada sholat jahriyah. Karena apa? Imamnya moco. Lah imamnya lo moco, sholat sirriyah dikongkon moco. Berarti saya ambil dan saya letakkan pada sholat
jahriyah. Jadi diskusi di secara usul fikih ya. Nah, sudah jelas. Ada alasan lagi. Alasan apa tadi? Makmum nggak perlu moco kalau imamnya sudah baca. Apa alasannya? Ada sebuah riwayat yang lafadznya itu fangtahan nasu anil qiraah. Manusia berhenti membaca. Nah, lafadz ini munculnya gimana? Munculnya ketika Nabi bilang apa? Hei para sahabat, ketika Nabi membaca, terus ada yang recoi di belakang, ya enggak? Nabi bilang apa? Enggak usah baca, kecuali apa surat Fatihah. Berarti itu akhirnya hadis apa? Ada kewajiban kita baca Al-Fatihah. Terus setelah itu fangtahan nasu anil qiraah. Lalu manusia berhenti dari membaca. Ini berarti lafaz ini menghapus hukum membaca Fatihah. Dari mana kata menghapus? Soalnya sahabat tidak ada yang membaca. Paham nggak? Sahabat tidak ada yang membaca, berarti apa itu? Hukum tetap membaca Fatihah terhapus dengan riwayat ini. Paham ini Pak? Deal. Tadi bantah. Pertanyaan dibantah. Siapa yang ngomong kata-kata fangtahan nasu anil qiraah? Kalau dalilnya Mas Dani, fangtahan nasu itu yang ngomong Abu Hurairah. Abu Hurairah periwayat hadis tadi menceritakan, para sahabat setelah itu nggak baca lagi loh. Itu berarti sudah dipahami menghapus gitu kan. Tapi setelah diteliti oleh para ulama yang lain, kata Imam Bukhari, kata imam yang lainnya ngomong, fangtahan nasu anil qiraah, sengomong dudu Abu Hurairah, tapi Zuhri. Zuhri itu sapa? Tabiin. Nggak ketemu ceritanya Nabi. Nggak ketemu. Wong tabiin kok ketemu sama Nabi? Enggak. Lu kok bisa Imam Zuhri ngomong fangtahan nasu anil qiraah? Dari mana ini? Sedangkan dia nggak menjumpai apa? Cerita yang ada, kejadian yang ada, makanya ditolak. Nggak bisa ini menjadi penghapus. Kenapa? Karena Zuhri nggak tahu keadaan, nggak tahu cerita, nggak tahu lihat kenyataan yang ada, maka nggak bisa dijadikan penghapus. Ya kalau andai kata yang ngomong itu Abu Hurairah, mungkin karena Abu Hurairah suasananya ngerti keadaan itu tadi, ngerti kejadian itu tadi. Tapi ternyata yang ngomong fangtahan nasu bukan Abu Hurairah, tapi Zuhri. Nggak bisa dibilang menghapus. Karena itulah dalil-dalil yang menggugurkan bacaan Al-Fatihah bagi makmum ketika imamnya jahriyah tidak selamat dari kritikan. Karena nggak selamat dari kritikan, kaidahnya apa? Tetap komitmen dengan umumnya hadis Ubadah, la sholata liman lam yaqra. Karena di pelajaran kaidah-kaidah fikih itu berpegang dengan kaidah itu asal, nggak boleh digoyang kaidah itu kecuali dengan dalil yang selamat dari kritikan. Kalau dalilmu itu ono kritikane, gak iso membatalkan kaidah tadi. Kenapa? Karena beramal dengan kaidah itu yakin, dan yakin tidak akan bisa hilang dengan keraguan. Dalil yang menggoyangkan itu adalah masih ragu, gak bisa mengalahkan keyakinan. Itu kaidah usul. Bis. Jadi antum dengerin lagi ya. Kesimpulan tetap moco. Ustaz, ada lagi punya dalil saya. Masya Allah, dalil lagi. Dalil lagi. Apa itu? Sebuah lafaz dari hadis Abi Musa al-Asy'ari. Kata Rasulullah SAW, fa'idha qara'ah fa'ansitu. Kalau imami moco,
maka kamu harus diam. Iki hadis iki, kan? Tapi sayang, hadis ini lemah. Kenapa lemah? Karena lihat Sulaiman At-Taimi, coba yang belajar mustalah hadis, atau yang belum paham ya wis teko meneng ngono ae. Tapi yang belum paham, tapi harus terangkan karena ini ilmiah. Paham alhamdulillah, nggak paham yuk lewat aja. Tapi kan yang lain kan di audio kan bisa orang itu yang dengar kan paham kan. Walaupun aku nggak paham gitu kan. Tapi sekarang lihat di ilmu hadis, di disiplin ilmu hadis. Hadis sahih itu syaratnya alla yakuna syadza. Tidak boleh ada penamaan syadz. Apa itu syadz? Riwayatul maqbul na'am mukhalifan liman huwa awla manhu. Periwayatan rawi yang diterima itu menyelisihi orang yang lebih aula, lebih layak, lebih pintar, lebih kuat. Jadi ada rawi yang diterima hadisnya, tapi riwayatnya itu menyelisihi kepada orang yang lebih kuat daripada dia. Ini di ilmu hadis namanya syadz. Dan syadz itu termasuk kisem macam hadis yang lemah. Nah, tambahan faida qara'a fa'angsitu. Ini faida qara'a fa'angsitu. Baik, berani supaya bisa paham. Hadis ini, Pak, berporos pada Qatadah. Ini Qatadah kayak ini saya Khalifah ibaratkan saya di Qatadah. Qatadah ini punya murid 6. Murid 6. Yang satu namanya Sulaiman At-Taimi. Sulaiman Taimi meriwayatkan dari Qatadah, dari Sahabat Khalifuladi, itu menambah faida qara'a fa'angsitu. Itu ada tambahan faida qara'a fa'angsitu. Nah, 5 orang meriwayatkan dari saya, satu guru, Pak, itu nggak ada tambahan faida qara'a fa'angsitu. Pertanyaan sekarang, sing salah gurune atau muridnya? Ya kan? Murid yang mana yang layak disalahkan? 6 atau 1? Tar dulu. 6 lemah semuanya, yang 1 imam, apa fungsi bilangan kan? Kita lihat dulu. Ternyata 5 orang yang meriwayatkan dari saya tanpa tambahan dan 1 orang meriwayatkan dari saya dengan tambahan. Ini 5 orang ini, Pak, semua adalah gunung semuanya itu. Nanti gunung ora? Kekuatan itu kayak gunung semuanya. Ditinjau dari kekuatan menang, ditinjau dari bilangan menang. Sekarang kalau begitu keadaannya, siapa yang salah? Yang salah adalah murid yang 1 tadi. Jangan-jangan ente itu salah paham. Jangan-jangan apalan kamu itu apa? Lemah, gitu loh. Makanya dia dikategorikan lemah. Kenapa lemah? Menyelisihi 5 orang tadi. Dan yang ngomong itu lemah adalah 6 ulama. 1 Imam Bukhari, 2 Abu Daud, Daruqutni, Ibnu Rajab, Syekh Muqbil. Semuanya ngomong itu lemah. Berarti nggak ada alasan lagi bagi pendapat, nggak ada dalil bagi pendapat, maksud dalil yang selamat dari kritikan bagi pendapat yang mengatakan apa? Gugur bacaan makmum kalau imamnya maca keras. Mas tadi aman?